Selamat siang, namikai entago, waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsia Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya teman-teman, kami sudah melalui protokol kesehatan, sudah mencuci tangan, dan juga tentunya sudah vaksin, sehingga untuk podcast kali ini terjaga ya. Siap. Ya, pada siang hari ini di momen yang sangat spesial, hari ulang tahun Kota Merauke yang ke-120 tahun, kita sudah ada bersama-sama dengan Bapak Bupati Merauke di kediaman Bapak Bupati sendiri. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Elsie. Iya, luar biasa ya, semangat sekali Bapak Siap. ini. Tadi Elsie memperhatikan Bapak baru saja melakukan kegiatan ya. Iya. Iya, dan memang Bapak selama ini sangat ekstra dalam membangun Kota Merauke. Bisa kita lihat dari Amin. program-program kerja yang Bapak Bupati lakukan, salah satunya adalah mengirim anak-anak Malin untuk kuliah di luar negeri. Siap. Salah satunya di negara Rusia. Untuk itu kita akan jauh lebih lagi untuk berdiskusi dengan Bapak Bupati dengan tema kali ini, Hari Ulang Tahun Kota Merauke Kebangkitan Papua Selatan. Untuk itu langsung saja tanpa membuang waktu kita serahkan kepada Bapak Bupati. Baik, selamat siang untuk seluruh rakyat Merauke yang saya cintai, saya sayang, saya kasihi. Tuhan sayang kita semua, Tuhan berkati kita semua. Hari ini tanggal 12 Februari, kita sama-sama merayakan ulang tahun yang ke-120 hari jadi Kota Merauke. Luar biasa Tuhan bagi kita. Kita semua dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi Covid. Tapi Tuhan tetap menyayangi kita, melindungi kita, dan membimbing kita. Sehingga hari ini kita semua bisa berulang tahun, merayakan ulang tahun kota tercinta Kota Merauke yang ke-120. Semoga di ulang tahun yang ke-120 ini kita terus berkembang, kita terus bangkit, membangun diri, membangun negeri ini sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan besok Tuhan kasih lagi lebih besar, negeri ini menjadi sebuah provinsi. Papua Selatan akan segera hadir di kita. Baik saudara-saudari terkasih, rakyat Merauke yang saya sayang, saya cintai. Seperti tadi Ade Elsa tanya tentang program Merauke Bangkit, salah satunya kita kirim, salah satu programnya adalah kita kirim anak-anak Malin untuk sekolah ke luar negeri. Memang benar, kurang lebih sekitar 35 orang dari 80-an orang yang hari ini sudah kita kirim ke PLI, Papua Language Institute, kerjasama dengan Pak Samuel Tabuni dan teman-teman, untuk mereka gambling anak-anak kita, baik dari aspek bahasa, dari aspek matematika, dari aspek knowledge, dari ilmu pengetahuan, untuk persiapan bisa studi keluar. Dan puji Tuhan, ada beberapa anak yang untuk tahap pertama sudah diterima di perguruan tinggi di hampir kurang lebih sekitar 3 negara. Rusia, New Zealand, lalu juga ada yang diterima di Amerika seperti itu. Dan besok nanti hari Senin acara untuk pelepasan mereka. Hari Senin nanti acara pelepasan di Jayapura dengan hadirnya perwakilan dari perguruan tinggi termasuk di Rusia, Amerika, dan New Zealand datang untuk kemudian anak-anak ini kita kirim. Nah, pikiran saya kenapa saya lakukan hal itu, saya mau orang asli Papua, khusus orang negeri Malin, kalau boleh mereka juga terus tumbuh, mereka juga terus bangkit. Karena dunia ini sudah lebih canggih lagi majunya. Dunia ini sudah sangat berubah jauh sekali. Jadi orang Papua ini harus maju. Orang negeri asli Papua, orang negeri asli Marin ini harus maju. Nah, ini yang saya coba lakukan supaya besok mereka sejajar dengan dunia lain. Mereka sejajar dengan orang-orang di seluruh dunia. Itu cita-cita saya. Dan mereka adalah orang Indonesia yang juga bisa dikategorikan orang yang besok maju dan menjadi tuan di negeri sendiri. Amin. Begitu. Luar biasa sekali Bapak ya. Memang kita mengikuti ya Ya. program-program yang Bapak lakukan selama ini. Salah satunya memang adalah yang paling spesial bagi Elsia sendiri adalah ketika mengirim anak-anak asli Malin ini untuk
keluar keluar negeri. melanjutkan studi, apalagi kita ketahui bahwa memang benar pendidikan ini merupakan salah satu faktor yang paling penting demi kemajuan suatu bangsa. Amin. Nah, untuk cita-cita Bapak sendiri ini, kan yang kita ketahui Bapak Bupati sendiri sudah menjabat sebagai bupati dalam 2 periode, Siap. merupakan anak asli Malin yang menduduki posisi penting ini. Apakah memang untuk mengirim anak-anak keluar ini sudah merupakan cita-cita Bapak dari dulu, ataukah ada hal-hal lain yang memotivasi Bapak sendiri sehingga program yang luar biasa ini dapat dijalankan? Ini cita-cita saya dari belajar dari pengalaman kita, Pengalamannya, iya. belajar dari diri sendiri bahwa khusus kita mau maju, tidak ada cara lain, Yes. hanya sekolah yang bisa kasih maju kita. Ya. Karena belajar orang biar banyak uang, tapi kalau pendidikan rendah, dia Yes. tidak bisa gunakan uang dengan baik. Yang berikut kita anak-anak orang kecil, anak orang tak punya, anak orang kampung. Cuma dengan sekolah kita akan bisa kenal semua hal di dunia. Dengan sekolah kita bisa punya pekerjaan. Dengan sekolah kita bisa buat apa saja. Dan ketika saya programkan pada periode pertama untuk kirim anak-anak ke Jerman, lalu juga kerjasama dengan perguruan tinggi yang punya bobot dunia, Yes. lalu saya kirim untuk 100 lebih orang anak pedalaman kelas 4 SD, yang saya pilih yang paling bodoh, kirim ke Surya Institute. Memang cita-cita saya bahwa saya mau orang Merauke semua secara umum dan khusus orang Malin, orang Papua di Merauke harus sekolah. Hanya sekolah yang bisa merubah hidup. Dan ini berkaca dari diri sendiri, bukan program yang lahir tiba-tiba. Iya, Begitu, iya. ya kira-kira Aduh, begitu Elsie. dari pengalaman yang Ya, Bapak sendiri jalani ya, Bapak siap. ya. Artinya memang ini hal yang baik ya. Orang bilang bahwa pengalaman ini pelajaran yang Pelajaran paling baik ya. berharga, dan saya melihat bahwa memang ini merupakan program prioritas ya. Bukan mengesampingkan program-program yang lain tentunya Bapak ya. Siap, tidak. Nah, untuk momentum ulang tahun Merauke yang ke-120 ini Bapak, apa yang Bapak lihat dan refleksikan dalam diri pribadi Bapak sendiri, dari Bapak sendiri lahir dari tanah ini hingga saat ini Bapak menjadi pemimpin buat kita semua, harapan Bapak ke depan untuk Merauke ini seperti apa Bapak? Iya, harapan saya untuk Merauke depan dan refleksi di 120 ini, satu, dalam pengalaman saya menjabat sebagai aparatur sipil negara, lalu saya dikader oleh yang terkasih Kakak John Global FC. Saya diberi kesempatan untuk bisa menjabat beberapa kali di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, menjadi kepala Bapeda, menjadi kepala Dispenda, lalu kemudian menjadi bupati. Pertama saya terima kasih kepada Kakak John. Yang berikut, saya rasa bahwa kita harus luar biasa kerja untuk mengangkat anak-anak negeri ini. Terutama masyarakat Buti yang punya tanah Ermasu ini, tanah Merauke ini, untuk mereka bisa ikut dalam semua bidang. Salah satunya bidang pendidikan dan termasuk berkarya sebagai aparatur dan juga di bidang lain. Itu refleksi saya pertama secara lokal untuk anak-anak negeri ini. Yang kedua, ada banyak anak negeri ini masih tinggal di kampung, juga sudah sekolah, tapi belum mendapat kesempatan untuk mereka bisa lanjut. Kalau boleh kita berupaya agar ke depan nanti mereka ini bisa mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari kita semua untuk mereka juga bisa terus maju. Yang ketiga, berkat Tuhan kepada kita banyak sekali. Refleksi saya di 120 tahun ini. Orang Merauke ini kena pandemi COVID berulang-ulang. Sekarang lagi dengan Omikron. Tapi Tuhan itu baik. Kita dipilih, Merauke dipilih untuk bisa menjadi klaster PON. Amin. PON 20. Dan selama klaster PON, tidak ada satu orang Merauke pun yang kena COVID. Dan itu luar biasa. Saya pikir ini berkat. Dan PON itu adalah rahmat yang datang. Yang tadinya ekonomi kita terpuruk. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Sekarang ekonomi sudah mulai bangkit dan perputaran uang di tingkat rakyat sudah mulai aktif. Yang
keempat, singkat saja bahwa tadinya yang petani mambur-mambur beras, Yes. sekarang harga malah melonjak jadi 10.000. Luar biasa Tuhan bagi Iya. kita. Ya walaupun lewat perantara saya sebagai bupati, saya lobby sana sini. Dan ternyata orang mau dengar bahwa mari kita perhatikan orang Merauke. Dan hari ini beras di petani 10.000 bahkan tembus 12.000. Nah ini berkat untuk kita semua. Yang lebih lagi yang tadi saya dengan saya sudah utarakan bahwa luar biasa berkat Tuhan anak-anak Malin yang saya kirim akhirnya dalam hanya setahun mereka punya bahasanya luar biasa. Mereka kalau mau pakai kata-kata kampung mereka sudah tampil bersih sudah. Stylenya sudah dorang bilang seorang anem sudah Luar seperti itu. biasa. Dan mereka terpilih untuk kemudian melanjutkan studi. Luar biasa yang tadinya orang ragu mungkin aduh anak ini tidak bisa, anak ini tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan baik. Amin. Mereka bisa terseleksi dan mereka lanjut. Begitu. Yang kelima, kita semua tahu bahwa Tuhan akan memberi kita berkat lagi. Berkat itu provinsi tahun ini akan datang, Provinsi Papua Selatan. Informasi terakhir saya dengan Pak Mendagri, Pak Tito, bahwa bulan Juni, sekitar bulan Juni sampai Desember, itu rancangan undang-undangnya mudah-mudahan segera diundangkan menjadi undang-undang. Jadi RUU-nya menjadi undang-undang. Nah ini berkat untuk kita semua. Walaupun tantangannya juga ada bahwa banyak anak negeri ini, banyak anak Merauke ini, bukan cuma anak asli Papua, anak Malin, bukan. Tapi semua anak-anak negeri ini juga harus siap untuk bisa besok mempunyai kesempatan dalam provinsi gitu, terutama aparatur sipil negara. Nah ini yang menjadi catatan dalam refleksi ini. Dan yang terakhir, saya mengharapkan kepada orang asli Papua, orang Malin khususnya, jangan jual tanah semua. Siap. Seperti itu. Provinsi ini datang baik, tapi kan banyak orang yang juga akan datang ketika jadi provinsi. Jadi jangan sampai tanah Malin juga habis. Begitu. Jadi kalau boleh jangan banyak jual tanah. Ini saran saya sebagai anak Malin, saran saya sebagai pemimpin tanah ini. Siap. Seperti itu. Iya Bapak. Ini refleksi singkat di 120 tahun ulang tahun Merauke hari ini tanggal 12. Iya Bapak, LC sedikit mengorek lagi Bapak Ya, terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan yang mana kita ketahui bahwa memang terjadi pro kontra juga. Ada sebagian kita masyarakat yang menolak untuk harus adanya Provinsi Papua Selatan ini. Dalam momen yang berbahagia ini, di kesempatan yang baik ini, semoga Bapak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menyaksikan terkait dengan Provinsi Papua Selatan ini. Apa keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat kecil ketika Provinsi Papua Selatan ini ada? tentang pro kontra mau terima provinsi atau tidak, banyak orang bilang kita belum siap, Iya, banyak orang bilang jangan sampai kita jadi penonton, iya. tapi untuk kita ketahui bersama bahwa kita ini bagian dari dunia yang lagi maju. Yes. Kita bagian dari dunia yang tidak bisa terlepas. Dunia ini semua sementara tumbuh. Kita bagaikan bayi yang lahir, semua pasti akan lewat proses. Ini pasti akan lewat proses. Kita tidak bisa duduk diam, kalau tidak Iya. nanti kita yang ketinggalan. Iya, Jadi kalau boleh, kita lewat proses ini seperti bayi, mulai dari lahir, dia balik-balik, belajar jalan dengan lutut, tapi akhirnya dia akan menjadi seseorang yang luar biasa dewasa. Nah, provinsi datang ini, dia akan datang, kita akan lewat proses provinsi ini, dan kita akan tumbuh. Sebagai anak negeri saya menyatakan bahwa kita siap bersaing dengan siapa saja. iya. Seperti itu. Dan kita tidak bisa tinggal diam, LC. Iya, Kalau Bapak. tidak nanti kita yang tidak maju Iya, gitu. benar. Karena apa? Dunia maju. Iya. Kalau kita tidak siap, kita tidak lewat proses, nanti kasihan kita menjadi penonton. Tapi mari kita terima provinsi. Provinsi ini datang, dia akan bikin juga semua elemen maju. Elemen maju. Ya walaupun satu dua ada yang negatif, mungkin tidak tersentuh, rasa seperti tidak maju. Tapi barang ini seperti kepala arus, semua kayu juga akan terikut gitu. Itu yang akan terjadi.
Jadi kalau kita tunggu, kita mengatakan bahwa kita tunggu sampai kita siap, kita tidak pernah akan siap kalau kita tidak Iya, bisa lewat proses, begitu. Jadi itu logika berpikir dari provinsi. Sama dengan anak yang lahir. Masa dia harus tunggu dulu dia bapak dan mama punya rumah dulu, iya, baru orang akan punya anak, kan tidak. Ini proses berjalan. Dan semua lebih dari itu, sebagai umat beriman, sebagai umat yang percaya, semua ini karunia Tuhan. Kita amin. tidak tahu kapan Tuhan rencanakan hidup bagi kita. Yes, Kapan Tuhan berikan apa yang tidak pernah kita pikir. Begitu. Jadi iya, kepada semua saudara terkasih, mari kita sambut provinsi dan kita siap untuk berjalan sebagai sebuah provinsi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. amin. Luar biasa ya. Semoga teman-teman yang menyaksikan dapat memberikan pencerahan ya buat kita semua terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan dari sudut pandang Bapak Bupati yang memang ini hal yang baik Siap. dan harus kita terima juga dengan Siap. baik. Iya Bapak, kita kembali lagi ke hari ulang tahun Kota Merauke. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang menjadi prioritas dari Bapak sendiri untuk Kota Merauke ke depan ini, dan kemudian di momen 120 tahun ini Bapak, apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Merauke untuk memeriahkan hari ulang tahun ini? Satu, memang arahan saya untuk ulang tahun kali ini di tengah pandemi COVID, satu saya memang batasi. Untuk semua kegiatan saya batasi dalam jumlah seperti itu satu. Yang berikut, saya coba arahkan agar panitia ulang tahun ini memiliki kegiatan-kegiatan yang orang kecil banyak ikut gitu. Iya, Jadi saya coba arahkan ke kegiatan itu. Makanya kemarin ada panahan, ada iya, bulat bob, ada lomba dayung perahu. Memang kemarin mungkin tangkap babi yang tidak ada iya, gitu. iya, Lalu kegiatan olahraga hampir beberapa cabang yang merupakan cabang-cabang yang orang Merauke ini suka gila-gila gitu, iya, iya, suka ikut lah, suka iya, antusias gitu. Misalnya ada futsal, yes, ada balapan, terus ada apa kegiatan voli gitu. Nah ini yang coba saya arahkan agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di Merauke 120. Memang belum semua kegiatan saya laksanakan karena ketika dapat arahan dari Presiden bahwa badai COVID varian, akan segera iya, datang, terutama varian varian Omikron segera Omikron. datang, sehingga akhirnya saya batasi semua seperti itu. Iya, selain ini Bapak Bupati kita juga nih kan di luar sana anak-anak mengatakan bahwa Bupati milenial, karena memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Bupati ini memang menyentuh juga anak-anak muda. Saya, Salah satunya yang saya lihat adalah kegiatan futsal dan juga ada bola kaki anak kita dari semua kalangan, hanya anak-anak dari kita yang orang tua berada, tetapi anak-anak kita yang anak-anak masa masa depan depan, ya. yang biasa ada di parkiran, mereka juga hadir untuk memeriahkan dengan Saya, menyaksikan, menonton. Ini hal yang memang luar biasa di momen kali ini. Nah, Bapak untuk kegiatan puncaknya sendiri nih Bapak. Untuk kegiatan puncaknya sendiri ini kita akan dihibur oleh kelompok dari mana saja Bapak? eh, saya kemarin sebenarnya pilih penyanyi dari Jayapura yang notabene anak Merauke sebenarnya, lalu juga ada penyanyi anak Merauke seperti itu. Lalu memang yang mereka datangkan juga adalah dari si siapa Ona ya, Iya, si Ona juga datang. Selain yang dari Jayapura gitu iya. ya, Kak Dorcas Waroin, Dorcas ya, iya Dorcas dari kan juga anak Joshua. Merauke Iya, iya, sesungguhnya iya. gitu. Jadi kan kayak seperti itu. Lalu anak-anak Merauke lain juga yang selalu ikut dalam perkembangan dunia musik, entertain juga saya suruh untuk isi hiburan di apa ulang tahun Merauke terutama pada puncak. Tapi sesungguhnya puncaknya adalah syukur dan berdoa. Itu yang paling Amin. puncak dari semua acara. Jadi arahan saya kemarin kalau boleh tanggal 12 itu semua kumpul kita sembahyang sama-sama. Luar biasa Kita ya. berdoa. Kalau hiburan itu bagian Iya, melengkapi iya, saja. iya. Tapi intinya saya mau tanggal 12 ini semua orang Merauke berdoa di mana saja, bukan besok datang, sebentar datang di undangan. Di mana saya berada berdoa Iya, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita hari ini bisa ulang tahun kota kita Merauke yang ke-120 begitu. iya. Amin ya Bapak Itu ya. puncaknya adalah berdoa. Kita Iya. sama-sama berdoa dan bersyukur bahwa Tuhan sudah jaga kita di tanah ini. Seperti Amin. itu. Tuhan sudah menjaga kita selama 120 120 tahun tahun luar ya. biasa sekali.
dan kita hidup damai di sini. Kan banyak kita antar suku kan hampir tidak ribut gitu kan. Iya, Di iya, tempat lain biasa benar. orang ribut. Kalau di negeri Animha ini kan orang hidup tenang, damai, penuh persaudaraan seperti itu, penuh cinta kasih. Kan di sini juga kita sudah ikat semua hati, pikiran, tangan kita dengan semboyan yang sering kita ucap, Isakot Pekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Iya. Begitu. Yang orang katakan bahwa memang Merauke ini merupakan Indonesia Iya, mini yang kita Indonesia. ketahui bahwa memang banyak suku bangsa yang ada di sini dan memang juga masyarakat asli Malin ini orang-orang yang manusia sejati ya Bapak Sejati, ya, siap. Animha. Nah untuk arti dari Animha sendiri ini menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri ini seperti apa memaknai manusia sejati yang melambangkan anak-anak Malin Anak-anak negeri. sendiri? Ya, kalau dilihat dari keseharian hidup, sebenarnya tampak animanya itu, artinya manusia luar biasa seperti itu. Karena apa? Tanah ini dengan manusia aslinya, manusia malinnya, itu betul-betul orang-orang hebat yang penuh senyum, penuh kasih, penuh cinta, bisa menerima siapa saja tinggal di sini. Nah, orang Mari ini tidak pernah ribut dengan siapapun. Itu kalau menurut arti sesungguhnya, itulah yang disebut anima orang yang luar biasa. Orang besar gitu. Yang punya jiwa besar, punya kasih besar, punya sayang besar sekali. Seperti pohon beringin, jadi tempat teduh untuk semua orang. Untuk Gitu, semua ya. orang ada di sini Begitu. dengan cinta dan Dengan kasih cinta dan ya. kasih. Nah, itulah Luar orang biasa. Marin gitu. Sehingga semua orang bisa hidup tenang di tanah ini. Karena kalau tanah ini bergejolak, berarti semua yang hidup di atas tanah ini akan ikut bergejolak. Begitu. Iya, luar biasa Bapak ya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan dari Bapak Bupati. Di sini sudah ada yang mengomentari Bapak ya. Sudah ada komentar juga dari teman-teman. Di sini ada satu permintaan dan pertanyaan ya untuk Bapak Bupati. Nah, kalau kemarin teman-teman yang diikutkan seleksi adalah teman-teman dari putra-putri Malin sendiri, ketika ke depan Merauke menjadi provinsi Papua Selatan, apakah bisa Bapak kami yang di luar anak-anak Malin yang ada di wilayah selatan Papua ini mengikuti program yang Bapak laksanakan? Oh, itu pasti kami lakukan. Jadi sebenarnya ketika provinsi malah di program berikut, saya ingin anak-anak Merauke yang potensial bisa ikut. Bukan cuma anak Malin seperti itu. Ini memang rencana saya ke depan seperti itu. Apalagi kalau sudah provinsi, saya kira kesempatan baik untuk semua anak Merauke, semua anak di selatan. Seperti itu. Baik yang Bovendigul, Mapi, Asmat, yang punya potensi, mari kita sebar mereka ke seluruh dunia. Karena saya juga baca buku tentang Kaisar Hirohito di Jepang saat bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Setelah bom itu terjadi, Kaisar dia cuma tanya berapa guru yang masih hidup Luar gitu. biasa. Jadi Iya. memang saya mau negeri ini kalau boleh orang pintarnya lebih banyak gitu. Amin, Karena amin. kalau orang pintar banyak ya Tuhan sayang negeri ini maju. Amin. Seperti itu. Orang pintar dibarengi dengan iman yang kuat, iman takwa pada Tuhan, saya percaya negeri ini maju. Amin. Apalagi modal kita di selatan ini, dari Asmat, Bovendigul, Mapi, Merauke, kita semua ini kan hidup rukun gitu, hidup bersatu. Iya. Orang Dayang mau tinggal sampai ke pedalaman manapun di selatan, tidak satu orang yang kore dia. Iya, ya, benar. Gitu. Nah ini kan luar biasa gitu. Nah ini yang menjadi modal besar sebenarnya untuk kita di selatan. Dan ke depan, Tuhan sayang provinsi jadi, kita jadi model dari lambang kesatuan dan kecintaan warga kepada RI di tanah ini. Amin. Seperti itu. Amin, Kita amin. Nah, kemarin saya diangkat menjadi Bapak Asu untuk Korem 174 Anim Tiwaningkap. Terima kasih untuk TNI. Ya, saya katakan kepada anak-anak asli yang jadi tentara negara Republik Indonesia. Saya katakan Anda adalah orang yang terpilih dari sekian sebagai patriot negara. Anda punya darah itu adalah merah putih. Anda punya daging itu adalah merah putih. Nah itu yang ada di orang selatan. Itu yang ada di orang Mapi, Bovendigul, Asmat dan Merauke. Seperti itu. Jadi besok kalau ada yang tadi ada anak yang tanya
besok mendapat peluang untuk sekolah, saya pastikan bahwa pasti saya akan berikan peluang untuk Anda sekolah ke Amin. seluruh dunia seperti itu. Iya, luar biasa ya. Dan program yang Bapak Bupati jalankan juga saat ini, harapannya kita sebagai masyarakat, kita semua bahwa ini menjadi spirit juga untuk kita punya para bupati yang ada di selatan Papua Terima lainnya. kasih. Sehingga semoga ke depan program yang sama pun akan dilaksanakan. Ini menjadi role model, contoh yang baik untuk bisa dilakukan juga dengan provinsi lainnya maupun kabupaten lainnya yang ada di Papua sendiri. Ya, kita sudah mendengarkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati. Kemudian yang berikut Bapak, apakah ada layanan publik ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan buah-buah pikir ataupun masukan kepada Bapak Bupati, tapi memang kita dibatasi oleh COVID ini COVID ya. sehingga memang tidak bisa untuk berjumpa secara langsung, tetapi apakah ada layanan publik yang memang bisa teman-teman di luar sana menyampaikan harapan ataupun masukan kepada Bapak Bupati? Saya kira saya setuju. Sebenarnya kemarin saya sudah perintah ke protokol untuk siapkan satu kotak gitu ya, Iya, kotak saran atau satu nomor telepon untuk semua bisa WA, semua bisa menginput informasi iya, di kotak tersebut seperti itu. Karena itu akan lebih baik karena tidak ada satu orang di dunia yang sempurna. iya, Tidak ada satu orang di dunia yang dia mengatakan dia pintar seperti itu, tidak. Karena Tuhan menciptakan semua orang agar kekurangan di orang ini diisi oleh kelebihan di orang ini. Kelebihan di orang ini dilengkapi oleh orang lain yang mungkin kelebihannya lebih lagi. Jadi sebenarnya dalam waktu dekat mudah-mudahan saya segera siapkan dan saya akan beritahu secara umum kepada masyarakat kotak saran tersebut agar semua usul saran bisa dimasukkan dalam kotak itu dan menjadi koreksi untuk pemerintah. Seperti itu. ya luar biasa ya teman-teman. Di momen kali ini pun Bapak sudah menjawab apa yang menjadi kerinduan dari teman-teman semua masyarakat Kota Merauke. Untuk itu mari kita dukung Bapak Terima Bupati kasih. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan semua program-program yang Bapak laksanakan dan lakukan. Untuk itu Bapak, sebelum kita menutup diskusi kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Bupati. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Merauke yang saya cintai, saya sayang, saya kasih, dan juga kepada seluruh masyarakat di selatan Papua, di Bovendigul, Merauke, Asmat, Mapi, yang dulunya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya selaku Bupati Merauke, selaku anak Malin, menyampaikan profisiat, selamat ulang tahun kota kita, Kota Merauke yang ke-120 tahun. Kita hidup sama-sama, kita hidup dengan penuh persaudaraan di tanah ini. Kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita saling mengasihi saudara satu sama lain. Kita boleh datang dari berbagai suku di atas tanah ini. Tapi Anda percaya selaku anak Malin, saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa ada damai di tanah ini. Amin. Ada kasih dan sayang di atas tanah ini. Kami orang Malin menyatakan itu dengan penuh sukacita kepada Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Bupati yang sudah berkenan hadir di acara podcast Papua Selatan dengan tema Hari Ulang Tahun Kota Merauke yang ke-120, Merauke Bangkit. Terima kasih untuk teman-teman info kejadian Kota Merauke, semua warga yang tetap setia menyaksikan live podcast pada siang hari ini. Dari tempat ini, Elsie dan Bapak Bupati mengucapkan selamat ulang tahun Kota Merauke yang ke-120 tahun. Terimalah salam persaudaraan kita. Isakot Bekai, Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan.